Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Melisa dalam acara Tori, Today Story. Hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Tong Barney. Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya. Ada seorang anak kecil bernama Barney. Barney tinggal sebatang kara tanpa orang tua. Ya benar adik-adik, Barney adalah seorang yatim piatu. Dia sangat miskin. Pada siang hari, Barney menjual surat kabar di jalan-jalan yang ramai, supaya dia bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli makanan untuk mengisi perutnya yang lapar. Jika malam hari sudah tiba, Barney masuk ke dalam tongnya. Ya adik-adik, Barney tidak punya rumah. Dia tinggal di dalam sebuah tong. Tong itu cukup besar sehingga Barney bisa tidur dengan nyaman di dalamnya. Barney memakai jas bekas yang sudah tua dan mencoba melupakan bahwa dia hanya seorang diri, kedinginan, dan kelaparan. Pada suatu malam yang amat dingin, pada saat itu adalah malam Natal. Sementara Barney menelusuri jalan-jalan yang gelap, sambil melihat-lihat barang-barang di jendela-jendela toko, tiba-tiba saja dia mendengar suara musik yang sangat merdu. Dengan mengikuti suara merdu itu, Barney tiba di sebuah gedung seperti toko yang terang benderang. Pada jendela gedung itu dilihatnya tulisan "Masuk". Barney berpikir, mungkin saja di dalam gedung itu dia bisa menghangatkan diri. Maka dibukanya pintu itu sedikit. Dan Barney melihat seorang wanita yang berwajah manis, berdiri di depan banyak orang, serta menyanyikan sebuah lagu, Malam Kudus. Dengan diam-diam dan perlahan-lahan, Barney membuka pintu, lalu masuk dan duduk di sebuah bangku di bagian belakang. Segera setelah nyanyian itu selesai, seorang laki-laki dengan wajah yang ramah tampil ke depan ruangan itu. Dia berbicara serta membacakan kepada mereka semua dari sebuah kitab yang disebutnya Firman Allah yang Indah. Ya benar adik-adik, itu adalah sebuah Alkitab. Laki-laki itu bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus yang menjadi alasan bahwa mereka semua merayakan Natal malam hari itu. Ia mengatakan kepada mereka bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia juga mengatakan bahwa hati mereka penuh dengan dosa, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga mereka semua memerlukan Tuhan Yesus untuk menghapus dosa-dosa mereka yang hitam dan menjadikan hati mereka putih seperti salju. Baru pertama kali ini dalam seumur hidupnya, Barney mendengar tentang Tuhan Yesus yang ajaib, kelahirannya,
dan kematiannya di Bukit Golgota. Laki-laki itu menjelaskan tentang jalan keselamatan dengan begitu jelas, sehingga pada akhir kebaktian, ketika orang-orang dipanggil untuk menerima keselamatan, ada banyak orang yang maju ke depan hendak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Di antara orang-orang ini, dengan tidak diperhatikan orang lain, terdapat Barni yang masih kecil. Barni tahu bahwa dia juga seorang yang berdosa, dan dia mau agar juru selamat yang ajaib itu menyucikan dirinya supaya menjadi putih seperti salju, serta menyelamatkan dia sehingga dia boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam surga. Ketika semua jemaat telah pulang, laki-laki yang ramah itu melihat kepada Barni, dan dia menceritakan lebih banyak lagi cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Akhirnya, Barni membuka hatinya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Laki-laki itu memberikan sebuah Alkitab kepada Barni. Lalu Barni kembali ke tongnya. Mulai dari hari itu, Barni menjadi anak yang berbeda karena kehidupannya telah berubah. Sekarang terang dan kasih Allah bersinar dari dalam hati Barni kepada semua orang yang bertemu dengan dia. Pada suatu malam, udara sangat dingin. Barni gemetar kedinginan karena dia tidak mempunyai pakaian untuk menghangatkan tubuhnya. Barni begitu kedinginan sehingga akhirnya dia jatuh sakit. Karena sakitnya begitu parah, Barni tidak dapat meninggalkan tongnya itu. Demikianlah Barni tinggal berbaring di dalam tongnya dengan menderita dan menangis terseduh-seduh. Akhirnya seorang polisi yang kebetulan melewati lorong itu mendengar bunyi tangisan yang memilukan, dan ketika ia mendekati tong itu, ia mendapati seorang anak kecil yang sedang sakit dan menangis. Polisi itu mengangkat Barni dan membawanya ke sebuah rumah sakit di kota besar itu. Para perawat memandikan Barni serta membaringkannya di tempat tidur putih yang menyenangkan di antara sprei dan selimut yang hangat. Mereka membawakan makanan yang hangat dan enak baginya, serta menjaga dia sampai ia tertidur. Keesokan harinya, ketika para perawat bertanya kepada Barni kalau ada sesuatu yang ia inginkan, maka Barni meminta kepada mereka untuk membawakannya sebuah Alkitab dan membacakan baginya sesuatu cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dirinya. Tetapi oleh karena perawat itu sendiri belum diselamatkan dan tidak mencintai Tuhan Yesus, maka mereka tidak memberikan apa yang diminta oleh Barni. Pada suatu malam,
Ketika dokter memeriksa Barney, dilihatnya bahwa Barney sakit parah dan lemah sekali. Meskipun mereka telah berusaha sebisa-bisanya untuk menolong Barney dan meringankan sakitnya, rupa-rupanya mereka tahu bahwa Barney tidak akan hidup lebih lama lagi. Dokter dan para perawat amat mengasihi dan menyayangi Barney. Karena mereka tahu bahwa Barney tidak bisa disembuhkan lagi, maka mereka berusaha hendak berbuat apa saja untuk menyenangkan hati Barney. Ketika Barney meminta Alkitab lagi, mereka pun membawakan Alkitab itu kepadanya. Sekali lagi Barney meminta mereka membacakan tentang kasih Bapa di dalam surga kepada semua manusia. Kasih yang begitu besar sehingga Bapa rela mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di bukit Golgota, supaya barang siapa yang mau percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada saat yang terakhir, dokter dan kedua perawat yang merawat Barney berlutut di samping tempat tidur Barney dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Pada malam itu juga, Barney meninggalkan dunia ini, pergi ke rumah Bapa di surga. Tetapi Barney tidak pergi sendirian. Dia pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sudah membayar semua baginya. Di sana, di dalam surga, Barney mendapati namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Barney memperoleh sebuah mahkota emas yang tersedia baginya. Nah, adik-adik, bagus ya ceritanya. Sampai di sini dulu Tori kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi. Puji Tuhan, semua diberkati tubuh yang sehat. Tuhan Yesus baik sekali. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi telinga dan hati kami, supaya kami mengerti dan melakukannya. Roh Kudus, kuasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengar cerita tentang adik Barney yang tinggal di dalam sebuah tong. Seorang anak yatim piatu yang sangat dicintai oleh Tuhan. Bayangkan adik-adik, Barney yang tidak mengenal Tuhan karena tidak ada yang menuntun dia. Tuhan sendiri menuntun Barney untuk ikut ibadah, dan di sana dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Kita semua pasti punya cerita bagaimana sampai kita bisa ke gereja
dan ikut sekolah minggu dan mengenal Tuhan Yesus. Kalau kakak dulu, waktu kecil ke sekolah minggu, rombongan sama orang-orang di kampung. Ada kakak-kakak dari gereja yang rajin menjemput anak-anak di kampung untuk ikut sekolah minggu. Jadi perginya rame-rame jalan kaki 20 menit. Senang sekali kalau ingat masa-masa kecil dulu. Bagaimana dengan kalian? Aku nggak punya cerita, Kak, karena aku dari lahir sudah diajak papa dan mama ke gereja. Sekarang aku ingat, Kak, waktu kecil aku pernah sakit, lama nggak sembuh-sembuh. Terus temanku datang sama guru sekolah minggunya. Aku didoakan terus sembuh. Sejak itu aku ikut sekolah minggu, Kak. Kalau aku diajak sama tetangga, waktu itu hari Natal, aku suka lagu-lagunya, Kak. Acaranya bagus sekali, terus aku jadi suka ke gereja. Nah, itu cerita-cerita yang bagus sekali. Tuhan bisa memakai siapapun untuk membawa kita ke gereja dan mengenal Tuhan. Tuhan menuntun Barni untuk masuk ke gereja melalui udara yang sangat dingin sekali. Dia mau menghangatkan tubuhnya di dalam gedung itu. Ternyata waktu itu acara Natal. Akhirnya Barni ikut ibadah dan menerima Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus bisa memakai keadaan yang tidak baik untuk membawa kita mengenal Dia seperti Barni. Ketika Barni menerima Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dia baru tahu bahwa semua dosa-dosanya telah dihapus lewat kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kasih Yesus menyelamatkan semua orang yang mau menerima Dia. Hidup Barni menjadi lembaran yang baru, yang putih bersih ketika dia menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dia tidak merasa sebagai yatim piatu lagi. Dia merasakan kasih Tuhan yang selalu menyertai dia setiap hari. Sukacita dan semangatnya terpancar di wajahnya. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia selalu ada di dalam kita. Wajah kita harus mencerminkan sukacita. Perkataan kita harus baik. Hidup kita harus penuh semangat. Barni ingin semua orang mengenal Tuhan Yesus seperti dia. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Tapi waktu dia sakit, waktu keadaannya tidak baik, dia menyuruh suster membacakan firman Tuhan. Dia mau mengingatkan dirinya sendiri bahwa di saat sakit pun Tuhan tetap menyertai dia. Dia juga mau mengingatkan semua orang bahwa ada kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus yang menyelamatkan semua orang. Dan orang yang membacakan dan mendengar firman Tuhan itu menerima Tuhan Yesus. Barni melakukan firman di 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember. Kakak menyebutnya bulan kasih. Karena di bulan Desember kita diingatkan lagi bahwa karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada semua orang, sehingga Dia mau lahir
dan menyelamatkan kita semua yang mau menerima Dia. Ayo, di bulan Desember ini kita punya kesempatan untuk mengajak teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus untuk datang ke gereja, atau mengajak mereka untuk bersama ikut ibadah lewat YouTube atau Zoom. Banyak cara untuk mengajak mereka kenal Tuhan. Barney sudah melakukan yang terbaik di akhir hidupnya, dan dia menerima mahkota. Kita pasti juga akan mendapatkan mahkota ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Mau adik-adik? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami juga rindu membawa teman-teman, saudara kami untuk mengenal Tuhan dan beribadah kepadamu. Pakailah kami untuk jadi berkat bagi mereka. Roh Kudus, tolonglah kami, urapilah kami, supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pesan kakak, hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Beritakanlah kasih Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Lakukan itu dan Tuhan Yesus akan menyertai. Sampai di sini dulu firman Tuhan, dan kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.